Tama. 그만하자. 너 그러다 뒤진 거. 와, 한 건 했네. Kembali lagi bersama kita Rio Barberi Junior pastinya, karena Rio Barberi Senior sedang terkena flu dan lagi nonaktif sementara. Anjing. Nah, berapa lama sejak video ini diupload kita tidak bertemu ya kan? Udah mungkin sebulan lebih. Maklum karena ada banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi akhir-akhir ini. Ya mungkin ini nih, semakin tinggi pohon berada, semakin kencang terpaan angin yang ia terima. Anjay. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba membawakan sebuah film berjudul Weak Hero Class, di mana film ini menceritakan tentang siswa-siswa Tadika Mesra yang terbiasa menjalani kehidupan yang nyaman, namun harus beradaptasi dengan kehidupannya yang keras dalam lingkungan tanpa adanya support dari orang tua. Tentu saja akan banyak gambaran-gambaran kehidupan di sekolah seperti yang kita lewati bersama seperti dulu. Jadi mau tahu bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, bacot kicot, nggak suka? Langsung aja cek kicrot. Hai, sayang kamu kok lama banget sih? Aku udah kangen banget. Biasa tadi macet, tahu sendiri kamu. Kamu kok wangi banget sih, sayang? Iya dong, aku tuh baru beli parfum nih. Nih, parfum Handri, wanginya tuh tahan lama banget sayang. Kalau kamu mau tahu, kamu mau? Mau. Nih, aku kasih aja nih. Mumpung beli satu gratisan. Serius? Iya. Ih, makasih. Ini tuh tahan lama banget sayang. Beli sekarang, linknya ada di deskripsi. Berlatar di SMA Bioksan, Kabupaten Sragen, kita diperkenalkan dengan seorang siswa bernama Yeon Sion. Seorang pria pendiam, juara cerdas cermat yang sangat berambisi untuk selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Ketika pelajaran berlangsung, Cikgu Jasmine pun memanggil si Eon dan salah satu siswa lainnya yang bernama Jeon Yong Bin untuk memberi ucapan selamat atas keberhasilan mereka meraih peringkat dari ujian-ujian yang telah dilewati. Meski Yong Bin terbilang siswa yang cerdas, namun ia mempunyai perilaku yang cukup buruk, di mana ia terus membuli teman-teman sekelasnya hanya demi kesenangan. Bahkan karena Yong Bin merasa kesal dengan si Eon yang terlihat lebih pintar darinya, ia tak segan-segan mengganggu dan terus berusaha untuk mengintimidasinya. Si Eon yang tak suka akan keributan pun terlihat begitu santai dan memintanya untuk lebih berhati-hati, yang siapa sangka hal itu malah membuat Yong Bin merasa marah di sana. Untung saja ketegangan segera terpecah dengan datangnya beberapa pria baseball yang tengah mencari An Sohu atau siswa tersantai yang pernah saya lihat, di mana pria ini dikabarkan telah memukuli seorang wanita bernama Nayeon. Hah? Hanya karena merasa risih karena wanita itu selalu mengejarnya. What the fuck? Sama cewek bro, berani anjir. Pria-pria baseball yang tak menyukai hal itu pun datang untuk membuat perhitungan atas apa yang telah Anso lakukan. Dan lihatlah, 야. 일로 와, 일로 와. Anso, si petarung jalanan yang sudah pensiun ini pun dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat amat mudah. Namun meskipun begitu, ia masih mempunyai tata krama, di mana hal itu dapat kita lihat ketika ia meminta maaf karena tak sengaja menjatuhkan alat tulis si Eon di sana. Hari-hari Sion pun terus berjalan seperti biasanya, di mana ia harus selalu menerima intimidasi-intimidasi yang Eon Bin lakukan. Sebenarnya si Ian mempunyai greget untuk melakukan perlawanan, namun mau bagaimana lagi, ia tak mempunyai kekuatan yang cukup untuk hal itu. Hingga di sebuah kesempatan, si Eon yang sudah benar-benar muak pun memberanikan diri meminta Yeong Bin agar tak lagi mengganggunya. Namun seperti apa yang kita tahu, bahwa pria itu terlalu kuat untuk si Eon sehingga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa
apa-apa lagi selain pasrah dengan semua keadaan ini. 다시 해봐. 똑바로. 영빈 울지 마. Mengulik sedikit kehidupan si Eon, sebenarnya ia mempunyai kehidupan yang cukup mapan dengan ayahnya yang selalu memperlakukannya dengan amat baik. Namun semua itu tidak cukup karena sang ayah terlalu sibuk dengan urusan pribadinya sehingga tak tahu apa yang tengah ia alami selama ini. Tentu hal itu menjadi masalah tersendiri untuknya, berasa kepintaran tak dapat menolong dalam situasi seperti ini. Hingga tiba-tiba seorang pria datang mengetuk pintu untuk mengantarkan pesanan yang ternyata 나 안 시켰는데? 이거 102동인데? 중구야, 나 물 한 잔만. meski Anso hanya salah alamat atau alamat palsu seperti lagu Ayu Ting Ting yang sempat viral dahulu, namun sepertinya ini akan menjadi awal yang baik untuk perkenalan mereka dan bahkan mungkin saja juga dapat menjadi awal yang baik untuk kehidupan si Eon ke depan nantinya. Kembali ke sukacita masa-masa SMA, di mana hari ini SMA Byeokson kedatangan murid baru yang bernama Boom Seok. Kebetulan sekali murid baru itu juga berpenampilan culun dan pendiam seperti si Eon, sehingga membuat Yongbin dan kawan-kawan sangat bernafsu untuk mengganggunya. Si Eon yang melihat hal itu pun berusaha memecah perhatian dan hampir saja berbuat nekat dengan pena yang telah ia siapkan. 자도 돼? Seketika emosi Yongbin dan kawan-kawan pun mulai terpancing. Untung saja Anso segera datang mendekat melerai ketegangan mereka. Namun tak berhenti sampai di sana. Alas apa yang si Eon lakukan membuat Yongbin dan kawan-kawan semakin marah dan bahkan mereka mulai menyusun rencana untuk mengganggu si Eon dengan cara yang lebih brutal. Dalam momen ini kita diberitahu bahwa Yongbin dan kawan-kawan mempunyai circle kehidupan yang buruk. Namun tak berfokus akan hal itu, kita hanya diberitahu bahwa Yongbin telah memikirkan sebuah cara untuk mengacaukan kehidupan si Eon dengan melibatkan seseorang di sana. Hingga di keesokan harinya ketika ujian berlangsung, Yongbin diam-diam memanggil Boom Seok untuk memintanya melakukan sesuatu, di mana murid culun itu diminta menempelkan sebuah koyo cabe yang akan membuat si Eon linglung tak sadarkan diri. Boom Seok pun sangat ketakutan dengan ancaman yang Yongbin berikan, sehingga mau tak mau ia harus nekat melakukannya. 벌레가 자꾸 날아다녀가지고. Benar saja, tak berselang lama dari itu si Eon mulai linglung tak terkendali. Namun meskipun begitu ia tetap berusaha sadar demi keberhasilan ujian kelas yang tengah ia jalani. Hingga ketika penilaian berlangsung, si Eon menyadari bahwa dirinya gagal menjawab satu pertanyaan atas ujian kelas yang diberikan. Yang siapa sangka hal itu membuatnya sangat marah dan begitu brutal. Kalian tahu apa yang si Eon lakukan? Ya bro, si Eon tahu bahwa ini semua ulah Yongbin dan kawan-kawan, sehingga ia nekat bertindak di luar nalar untuk memberi mereka pelajaran di sana. 잠깐만. Anso yang melihat kejadian itu pun segera bangkit dari tidurnya dan mencoba melerai pertikaian mereka. Namun si Eon yang sudah terlanjur marah tak memperdulikannya lagi. Dan si Eon terus berusaha menyerang Anso, namun pria itu masih teringat dengan sebotol air yang pernah Eon berikan dan tak mau melakukan perlawanan. Hingga Cikgu Jasmine datang melerai pertikaian mereka. Dan 손을 말리다가 저까지 의자 때문에 위험에 처할 뻔했어.
Yongbin pun harus mendapatkan perawatan atas luka-luka yang cukup parah. Terlihat jelas ibu dari pria itu sangat marah atas apa yang telah menimpa putranya. Namun tentu saja Eon tak mau menjadi kambing hitam di sini dan mulai menunjukkan apa yang telah diperbuat putranya sebelum insiden ini terjadi. Seketika guru itu pun membawa ibu Yongbin keluar dan menjelaskan bahwa kekerasan memang sangat dilarang dalam lingkungan sekolah. Namun jika kamu mau memperpanjang masalah ini, maka perbuatan Yongbin dapat mencemarkan nama baik sekolah. Jadi masalah itu berlalu begitu saja. Namun di hari selanjutnya, beberapa anggota geng Yongbin datang menemui si Eon berniat untuk membuat perhitungan atas apa yang telah ia lakukan. Si Eon pun tak lagi gentar akan intimidasi yang diberikan dan malah menantang mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat secara jantan. Seketika itu ia mengajak mereka pergi ke toilet sekolah dan langsung menutup pintu agar murid-murid lain tak dapat melihat atas apa yang akan terjadi. Dan pena kecil mulai dikeluarkan. Setiap detik suaranya seperti menjadi genderang perang yang membara sehingga membuat mereka sangat ketakutan di sana. 그만하자. 부탁이다. Sementara itu ternyata Hyung, si tangan kanan Yongbin, telah mengetahui apa yang tengah terjadi dan datang untuk menanyakan berapakah bayaran untuk membalas semua kejadian ini. Setelah apa yang terjadi, si Eon terus termenung memikirkan semua masalah yang ia hadapi. Sedangkan Anso, si pria santuy, masih terus saja menjalani rutinitasnya dengan senang hati. Perlu kalian ketahui bahwa Anso tak pernah memiliki rumah dan selalu tidur di dalam kelas setelah menjalani pekerjaannya yang melelahkan. Sedangkan si Eon yang merasa kesepian di rumah lebih senang menghabiskan waktu di dalam kelas sehingga membuat hubungan mereka semakin dekat. Tapi kalau dipikir-pikir, Anso hanya memikirkan kerja dan sekolah hanyalah formalitas sekaligus menjadi kos gratis untuknya. Pinter banget ini orangnya, Cok. Kini kedekatan mereka semakin terbangun. Bahkan si Eon yang sejatinya pendiam tak segan-segan lagi mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Sementara itu ternyata Hyung terus mencari informasi dari Yongbin kapan penyerangan harus dilakukan. Hingga ketika jam pelajaran selesai, si Eon yang berniat untuk pergi ke tempat les tiba-tiba dihadang Yongbin, Hyung, dan beberapa anggota lainnya. Si Eon yang menyadari keberadaan mereka pun berniat untuk berlalu begitu saja. Namun tanpa basa-basi, Hyung langsung melepaskan bogem mentah dan membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Boom Seok yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan segera bergegas menemui Anso untuk memberitahu bahwa si Eon kini berada dalam bahaya. Semula pria itu sempat menolak karena dirinya tak tertarik untuk mencampuri urusan orang lain. Namun Boom Seok terus memaksa dan bahkan bersedia mengganti upah harian freelance Anso seperti biasanya 2 kali lipat. Keadaan si Eon semakin terdesak dengan intimidasi yang terus diberikan. Namun ia tak menyerah begitu saja dan mulai memikirkan cara untuk menghadapi mereka semua. Hingga ketika Hyung semakin mendekat, si Eon segera melancarkan serangan sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. 야, 나와봐. Untung saja Anso datang tepat waktu, melerai pertikaian mereka dan berniat untuk membawa si Eon pergi. Namun ternyata Hyung tak mau melepaskannya begitu saja sehingga baku hantam pun kembali terjadi. 그러다 누군가 와, 한 건 했네. Hingga siapa sangka Boom Seok datang menghentikan Yongbin di sana. 가자.
Tentu hari ini menjadi hari yang sangat melelahkan. Untuk itu Hanso pun mengajak Bumseo dan Sion pergi mencari makanan bersamanya. Hanso pun mengajak mereka singgah ke kedai tempatnya bekerja untuk menikmati makan malam bersama. Namun sebelum itu mereka harus membereskan pekerjaan Hanso sebagai gantinya. Mungkin hal ini tidak cukup penting untuk kalian, tapi asal kalian tahu, jika kita lihat raut wajah Bumseo dan Sion, mereka seperti sadar bahwa inilah nikmatnya hidup, menikmati kehangatan bersama teman. Namun momen itu tak berlangsung panjang karena Sion kembali menerima pesan dari sang ayah yang tentu membuat mereka harus segera mengakhiri kebersamaan ini. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dan tentu saja Sion juga harus kembali meratapi kesepian ini. Setelah insiden yang terjadi, Gisul, kakak besar Hyung, pun memintanya datang untuk memberi penjelasan atas apa yang telah terjadi. Karena ternyata waktu yang digunakan Hyung untuk membantu Yongbin menghajar si Eon membuat beberapa tugas yang Gilsu berikan tidak dijalankan dengan baik. Dan tanpa basa-basi langsung memberinya pelajaran di sana. Dan seiring berjalannya waktu, Hanso terus mengajak Bumseo dan Sion menikmati keseruan bersama. Bumseo pun merasa sangat senang karena meskipun terlahir dari keluarga yang kaya, tapi tak pernah merasakan keseruan dalam hidupnya. Namun tidak dengan Sion yang masih terpaku dengan tugas-tugas dan jadwal yang ia jalani, sehingga kembali berpamitan untuk menyudahi keseruan ini. Hingga siapa sangka hal itu malah membuatnya bertemu dengan Yongyi, sepupu wanita Hyung, yang sepertinya wanita itu telah terpikat dengan karismatik dalam dirinya. Sion pun merasa heran apa maksud dari hal ini. Namun Yongyi sama sekali tak memperdulikan hal itu dan tetap mengajaknya menghabiskan waktu bersama berdua. Anjay. Kembali ke kisah kasih di sekolah. Semua murid terlihat begitu menikmati kesibukannya masing-masing di sana, hingga tiba-tiba Yongbin datang dan memohon di hadapan si Eon untuk memintanya menjelaskan kekacauan yang telah ia buat kepada ibunya. Bumseo pun tak keberatan akan hal itu dan meminta si Eon untuk melakukannya jika hal ini memang bisa menjadi akhir dari perselisihan mereka. Tentu saja hal itu membuat Yongbin merasa sangat senang dan langsung mengajak mereka pergi ke suatu tempat dengan alasan pergi menemui ibunya. Namun siapa sangka setibanya di sana ternyata Gilsu dan kawan-kawan telah menunggu kedatangan mereka. Hanso pun tak merasa heran karena ia sudah berpikir dari awal bahwa inilah yang akan terjadi, hingga Gilsu datang mendekat untuk menunjukkan luka-luka Hyung dan meminta ganti rugi untuk semuanya. Seketika Hanso mengelak karena ia sangat yakin bahwa dirinya tak akan pernah mencederai tangan Hyung, yang padahal kita tahu bahwa Gilsu sendirilah yang telah melakukannya. Si Eon pun tak tinggal diam dan meminta Gilsu memberikan bukti-bukti atas apa yang telah dia tuduhkan. Namun hal itu malah membuatnya semakin marah dan meminta si Eon segera menyiapkan uang 15 juta won untuk menyudahi masalah ini. 수아 괜찮아? Sejak pertemuan itu mereka selalu diikuti orang-orang tak dikenal. Entah apa maksud dari semua itu, namun tentu saja membuat mereka semua merasa sangat risih. Sion yang tak sabar lagi pun segera menghubungi Yongyi untuk mencari tahu siapa Gilsu sebenarnya. Seketika Yongyi menjelaskan bahwa Gilsu merupakan orang yang sangat amat berbahaya dan mempunyai banyak sekali koneksi-koneksi gangster kejam di luar sana. Mendengar hal itu, Sion menanyakan apakah yang akan terjadi jika uang yang Gil minta tak ia berikan. Yongyi memberitahu bahwa Gilsu merupakan pria yang sangat kejam dan tak segan-segan menghancurkan kehidupan seseorang jika tak berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Di keesokan harinya, Bumseo yang merasa cemas akan ancaman yang diberikan pun menyiapkan uang yang Gilsu minta agar hal-hal buruk tak terjadi pada mereka. Tentu Hanso terkejut mendengar hal itu karena 15 juta won menurutnya jumlah yang luar biasa dan sangat amat banyak. Lain halnya dengan Sion yang kini telah mempunyai rencana lain dengan situs web judi online yang telah berhasil ia dapatkan. Karena selain menjadi pria kejam, Gilsu merupakan pengendali situs judi online yang membuat para remaja terjerumus ke dunia hitam, terjerat pinjol, dan tentu saja hal itu dapat mereka gunakan untuk memenjarakannya. Mereka pun mulai menyusun rencana di mana Hanso memutuskan untuk menemui Gilsu and the gang seorang diri agar ia dibawa ke markas dan dapat melakukan penggerebekan secara langsung. Maka dari itu Hanso datang mendekati Gilsu untuk membahas situs-situs
Lotus yang ia kendalikan dan mengajaknya untuk berbincang bersama. Gilsu pun mulai merasa cemas dan benar-benar mulai membawanya pergi dari sana. Hyung sangat heran atas apa yang tengah terjadi kali ini hingga Yongyi pun memberitahu bahwa dirinya saat ini tengah bekerja sama dengan si Eon untuk memenjarakan Gilsu, yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. Ketika si Eon mendekat, Yongyi langsung memberitahu titik lokasi di mana Gilsu akan membawa Anso. Namun Boom Seok malah merasa hal ini tak seharusnya terjadi karena Anso kini benar-benar dalam bahaya sehingga berniat menyerahkan uang untuk mengakhiri semua ini daripada mati. Sedangkan kini Anso yang telah tiba di sebuah pintu gerbang langsung mengirimkan pesan agar rekan-rekan lainnya segera datang. Semua seperti berjalan sesuai rencana, namun ternyata tidak karena setibanya di dalam sana Gilsu langsung menghajarnya dengan sangat brutal dan langsung menyiapkan perlarian. Boom Seok yang telah tiba di sana pun segera turun dan mulai mencari keberadaan Anso saat ini hingga siapa sangka ketika pintu itu terbuka, tiba-tiba 혼자 왔어? tak berselang lama dari itu, si Eon pun tiba di titik lokasi bersama dua ladusing setempat. Namun sialnya, rumah itu telah kosong dan mereka juga tak dapat melakukan penggeledahan karena belum membuat surat izin untuk melakukan pemeriksaan. Dengan itu, dua bapak ladusing ini pun memutuskan untuk menunda pemeriksaan dan berjanji akan segera menghubungi si Eon sebelum pergi meninggalkan tempat ini. Seperti biasa, ladusing datangnya akhir ya. Kalau awal-awal gini pasti dia tuh nggak mau gitu. Seketika si Eon merasa sangat cemas dan memutuskan untuk turun langsung melakukan pencarian. Untuk itu ia mulai mengendap-endap berusaha memasuki rumah ini hingga siapa sangka mereka semua telah pergi dan terdapat bercak darah. Semua berkas yang Yongji jelaskan telah hilang dan bahkan kita kini juga tak tahu Anso berada di mana. Ternyata tepat sebelum si Eon datang, Gilsu telah menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan dan langsung mengajak semua anggotanya bergegas menyelamatkan diri. Bahkan insting Gilsu juga sangat tajam karena ia tahu bahwa Yongyi lah yang telah menyebabkan semua kekacauan ini. Maka dari itu tanpa basa-basi lagi ia meminta Hyung segera datang menemuinya di sebuah lokasi bernama Mangudong untuk mempertanggungjawabkan kekacauan ini jika tak mau Seung-chan atau adik bungsunya dalam bahaya. Hyung pun merasa cemas dan langsung meminta Yongyi untuk pergi mencari tempat berlindung sementara dirinya akan solo rank ke sana. Namun pada saat itu ia juga mendapatkan panggilan dari Seon yang memberitahu bahwa lokasi yang Yongyi tunjukkan sudah kosong tak berpenghuni. Untuk itu Yongyi memintanya terus waspada dan menunggu kabar darinya karena ia akan pergi mengikuti Hyung untuk mencari tahu lokasi Gilsu saat ini. Seon pun benar-benar merasa bersalah karena sikap gegabahnya membuat keadaan Anso dalam bahaya. Sampai akhirnya ia bergegas pergi setelah menerima pesan dari Yongyi di sana. Sementara itu Gilsu yang sudah murka dengan semua ini benar-benar tak sabar menanti kedatangan Hyung. Hingga ketika pria itu menampakkan diri, Gilsu sudah tak segan-segan lagi memberinya pelajaran. 야, 이 씨발. Semula Hyung hanya diam menerima pukulan-pukulan yang diberikan. Namun sepertinya Gilsu akan bertindak lebih kepada Anso untuk melampiaskan amarahnya. Maka dari itu Hyung pun tak lagi dapat menahan diri dan mengajaknya duel 1 lawan 1 untuk mengakhiri semua ini. Pertarungan berlangsung begitu sengit, namun sialnya Gilsu begitu kuat dan berhasil melumpuhkan Hyung dengan sangat amat mudah. Yongyi yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan langsung menghantam kepala Gilsu agar mereka dapat segera melarikan diri. Namun siapa sangka pria itu sadar begitu cepat dan langsung menghajarnya dengan sangat amat brutal. Hingga di titik darah terakhir, Seon datang menampakkan diri dengan membunyikan sirine agar Gilsu segera pergi. Sepertinya rencana itu berjalan dengan baik dan ia langsung bergegas melepaskan Anso dan Boom Seok di sana. Namun siapa sangka tiba-tiba Gilsu beserta anggotanya kembali datang mendekat karena telah menyadari tipuan yang Seon lakukan dan 같은 평가에 속여봐.
개새끼야. 나와. 그니까 돈 달라면. Di tengah-tengah ketegangan ini, polisi setempat yang telah si Ion hubungi pun datang dan meminta mereka semua untuk menyerah. Gilsu yang tak mau berakhir di penjara tentu tak akan diam saja dan langsung bergegas melarikan diri. Namun luka yang telah diberikan membuat si Ion tak dapat melupakannya begitu saja, sehingga ia terus melakukan pengejaran. Tentu hal itu membuat Gilsu semakin geram karena pelarian yang terhenti, dan seketika itu ia juga langsung menyerangnya di sana. 어떻게 쑤셔줄까? 어이. Untung saja ketika Sion mulai kewalahan, Anso datang tepat waktu untuk membantunya melakukan perlawanan. Dengan itu mereka terus bekerja sama untuk melumpuhkannya. Dan setelah perjuangan yang cukup keras, Gilsu pun berhasil dilumpuhkan, dan tentu saja hal itu membuat Anso sangat bangga dengan keberanian yang si Eon lakukan. Sementara itu dengan semakin banyaknya polisi yang mendekat, Hyung segera meminta Yongyi pergi membawa Seongchan dari tempat ini. Seketika pihak kepolisian mulai menahan mereka. Gilsu yang tak terima dengan semua ini pun mengancam Hyung akan membalas semuanya suatu saat nanti. Namun pria itu benar-benar sudah tak peduli dan malah memberinya sedikit pelajaran di sana. Dan setibanya di kantor kepolisian, ternyata kasus ini ditangani langsung oleh pengacara ayah Bumsyo. Karena menurut informasi yang saya dengar, ayah Bumsyo adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam wilayah ini. Sementara itu Bumsyo diajak pergi untuk datang menemui Gilsu di ruangannya agar ia dapat melakukan penyiksaan di sana. Mangklek ya naik disiksa. Namun tetap saja jiwa culun masih melekat meski telah melewati kekejaman-kekejaman yang sempat ia alami. Meski terlihat sangat marah, namun Bumsyo tak mempunyai keberanian sampai akhirnya ia juga memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, si Eon membawa Yongyi datang menjenguk Anso yang masih terbaring lemas tak berdaya di sana. Pada momen ini kita pun dapat melihat dengan jelas bagaimana kejadian-kejadian telah membangun kedekatan mereka. Terlebih lagi ketika si Eon membawakan makanan kesukaan Anso. Wah, ini benar-benar merasakan bagaimana senangnya dianggap sebagai teman, ya kan? Namun di sisi lain dari kebersamaan mereka, ayah Bumsyo yang bernama Jin Won selaku anggota dewan merasa malu dengan apa yang telah Bumsyo lakukan. Dan di keesokan harinya Bumsyo pun datang ke sekolah dengan tertatih. Namun meskipun begitu namanya kini melambung tinggi karena kedekatannya dengan Anso dan si Eon yang telah berhasil memenjarakan Gilsu yang dikenal sangat amat kejam. Hingga ketika makan siang bersama, Bumsyo sempat terdiam ketika mendengar Anso menceritakan kehebatan Yongyi yang tentu saja membuatnya merasa tak dianggap lagi karena pada saat itu ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Merasa penasaran, Bumsyo selaku stalking handal terus mencari informasi pribadi Yongyi hingga tanpa sengaja ia menemukan sebuah fakta di mana ternyata Anso pernah menjalin kedekatan bersamanya. Sejak saat itu, Bumsyo benar-benar merasa tersisihkan, dan terlebih lagi ketika mereka berniat untuk makan bersama, terlihat jelas mereka berbincang asik tanpa dirinya. Setelah sesi makanan itu selesai, mereka pun memutuskan untuk pergi bersenang-senang. Namun Bumsyo tetap merasa tak dianggap di sana. Tak mau terlalu overthinking, Bumsyo pun memutuskan keluar untuk sedikit menghirup udara segar, yang siapa sangka ia malah bertemu kawan lama yang sering membuli di sekolah lamanya dulu. Dengan raut wajah ketakutan, Bumsyo pun langsung menghindar menyelamatkan diri. Namun tetap saja bocah-bocah nakal itu terus mencarinya. Hingga ketika Bumsyo kembali, ia melihat Yongyi lancang menerima panggilan dari ponselnya yang tentu saja membuatnya sangat marah sampai terjadi sedikit keributan di sana. Melihat Yongyi pergi, Anso pun bergegas menyusulnya hingga tiba-tiba
야 범수가. 내가 범수이 봤다니까. Teman-teman dari sekolah lama sempat membulinya dulu datang, yang tentu saja membuatnya sangat ketakutan. Si Eon yang menyadari hal itu pun meminta mereka untuk segera pergi dan langsung menanyakan kepada Boom Xiao atas apa yang telah terjadi. Namun Boom Xiao tak mau terlihat lemah dan tetap memutuskan untuk menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Dengan semua itu, Boom Xiao mulai berubah menjadi pria protektif dan tak segan-segan memarahi orang-orang yang membuatnya terganggu. Anso pun segera datang mendekat untuk melerai ketegangan mereka. Namun Boom Xiao memintanya untuk diam, tak lagi mencampuri urusannya. 말 좀 그만 올려. Beberapa hari setelah kejadian itu, Anso dan Si Eon pun dibuat penasaran karena Boom Xiao tak lagi datang menghabiskan waktu bersama, sehingga mereka memutuskan pergi mencari keberadaannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Setibanya di sana, seperti biasa, Anso yang merasa semua baik-baik saja pun terlihat begitu selengean dan bahkan sempat memuji foto keluarga yang terlihat sangat bahagia. Siapa sangka sedikit perkataan itu membuat kita mengetahui sebuah fakta bahwa Boom Xiao hanyalah bocah yang diadopsi secara terbuka untuk membangun citra baik ayahnya, sehingga hal itulah yang membuatnya selalu disiksa dengan kejam ketika melakukan sebuah kesalahan. Si Eon yang tak mau terfokus akan hal itu segera menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Boom Xiao yang merasa tak dapat menutupinya lagi pun mulai menceritakan bahwa pria-pria itu adalah gerombolan yang telah membulinya dulu. Mengetahui hal itu, Anso langsung memintanya untuk menghubungi mereka karena ia berniat untuk memberi pelajaran atas apa yang telah mereka lakukan. Meski sedikit ragu, Boom Xiao nekat menghubungi mereka seperti apa yang Anso katakan. Hingga setelah perbincangan itu berlangsung, mereka datang melakukan sebuah pertemuan di sana. Seketika itu Anso meminta mereka untuk menghentikan perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan dan juga meminta maaf kepada Boom Xiao. Mereka pun sadar bahwa Anso bukan orang yang lemah yang dapat dikalahkan dengan mudah, sehingga mereka rela minta maaf di sana walaupun malu ya. Namun siapa sangka hal itu malah membuat Boom Xiao semakin tak terkendali dan berniat untuk menghajar mereka dengan sangat brutal. 야, Melihat hal itu, Anso pun segera mendekat untuk memisahkan mereka dan membawanya pergi meninggalkan tempat ini. Namun justru hal itu malah membuat pria cupu kita semakin marah dan memutuskan pergi meninggalkan mereka di sana. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, tanpa sengaja pria-pria itu kembali menemukan Boom Xiao dan berniat untuk memberinya pelajaran atas tindakan lancang yang telah ia lakukan. Untung saja Jung Chan dan lainnya melihat hal itu dan memutuskan untuk membantunya menghajar mereka di sana. 끝났냐? 한잔하러 가자. Semua berlangsung begitu cepat dan kini mereka juga mengajak Boom Xiao pergi ke diskotik ajeb-ajeb untuk menghabiskan waktu bersama. Boom Xiao pun benar-benar merasa dihargai dan bahkan juga seperti telah merasakan kenyamanan dengan kesenangan ini. Penasaran akan hal itu, ia pun mengajaknya berbincang empat mata. Mengapa Boom Xiao berubah menjadi seperti ini? Hingga Boom Xiao menegaskan bahwa dirinya sangat tidak menyukai keberadaan Anso yang selalu menganggapnya rendah seperti bawahan. Yang siapa sangka Anso diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Boom Xiao benar-benar berubah, di mana ia sering menghabiskan waktu di klub malam dan bahkan kini juga berteman baik dengan Yongbin di sana. Di tengah-tengah kebersamaan mereka, Yongbin mulai memperkenalkannya dengan teman-teman baru dan bahkan juga terdapat seorang pria mantan juara MMA bernama Sangwo yang akan menemani keseruan mereka mulai saat ini. Sementara itu, Eon yang merasa khawatir dengan keadaan Boom Xiao pun mengungkapkan kepada Anso bahwa dirinya sangat cemas. Namun Anso memintanya untuk tetap tenang karena mungkin semua ini telah menjadi kemauannya agar merasa lebih disegani. Kembali ke masa-masa sekolah di mana kehidupan
pikiran Boom Seo benar-benar semakin kacau karena circle-circle barunya yang selalu mengajarinya hal-hal buruk. Pada saat itu mereka juga bergegas pergi ke kantin dan mulai menyerobot barisan untuk mengambil makanan di sana. Hanso yang melihat aksi lancang itu pun meminta mereka untuk kembali ke barisan seperti yang lain, namun mereka menolak dan malah sok keras sehingga Hanso tak dapat menahan diri lagi. Lihatlah. Melihat salah satu teman barunya tersakiti, Boom Seo pun terdiam menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanso yang sudah mulai geram pun datang mendekati Boom Seo untuk menyuruhnya pergi, namun pria itu menolak dan sadar tak dapat melakukan perlawanan, Jung Chan pun mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Namun sepertinya Boom Seo masih menyimpan ambisi dendam, sehingga ia meminta Jung Chan mencari tukang pukul untuk memberi pelajaran Hanso atas apa yang telah ia lakukan. Dengan itu Jung Chan pun menyarankan bahwa Woyong merupakan orang yang tepat untuk melakukan tugas ini, karena ternyata ia juga sempat menjadi pesaing berat Hanso di dunia tarung jalanan yang sempat mereka tekuni. Boom Seo pun sangat senang mendengar hal itu dan langsung meminta Jung Chan untuk mempertemukan dengannya. Hingga setibanya di sana, Boom Seo tak mau berbasa-basi lagi dan langsung menawarkan bayaran sebesar 1 juta won jika Woyong berhasil menyelesaikan hal ini. Tak puas sampai di sana, diam-diam Jung Chan dan kawan-kawan juga berniat untuk memberikan efek jera terhadap Hanso. Hingga ketika Hanso kembali melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba rem tak berfungsi dengan baik sehingga membuatnya kehilangan kendali dan terjatuh di sana. 괜찮아 학생. Di keesokan harinya, si Eon yang melihat Hanso cedera pun langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Hanso pun tak mau memberi penjelasan dan hanya memperlihatkan kekesalannya terhadap Boom Seo seolah-olah telah mengetahui bahwa pria itulah yang telah membuatnya terjatuh. Setelah beberapa hari berlalu, Yong Yi dan si Eon pun terlihat sangat sibuk menyiapkan pesta untuk merayakan ulang tahun Hanso hari ini. Boom Seo yang mengetahui hal itu diam-diam mulai menghubungi Yong Yi untuk datang menemuinya dengan alasan ingin memperbaiki hubungan mereka. Tentu saja Yong Yi begitu bersemangat dan segera bergegas menemui Boom Seo. Hingga setibanya di sana, Yong Yi melihat keberadaan Yong Bin dan kawan-kawan dan seketika itu ia sadar bahwa hal ini hanyalah jebakan untuk memancing si Eon dan Hanso datang. Bersamaan dengan itu, Hanso dan si Eon mulai merasa cemas karena Yong Yi tak kunjung kembali. Dengan itu si Eon mencoba menghubungi Yong Yi untuk mencari tahu keberadaannya saat ini. Namun siapa sangka ia malah tak sengaja melihat pesan-pesan Boom Seo di ponsel Hanso yang memberitahu bahwa dirinya telah menahan Yong Yi dan meminta untuk segera datang jika tak ingin hal buruk terjadi. Seketika si Eon pun langsung berniat pergi menyusulnya. Berbekal kunci Inggris, Pak Toto, si Eon memberanikan diri datang menemui mereka. Boom Seo pun terkejut karena kedatangan Hanso lah yang ia harapkan. Melihat mereka lengah, si Eon pun berniat untuk segera membawa Yong Yi pergi. Namun mereka semua terus melakukan pengejaran hingga baku hantam tak dapat dihindarkan lagi. 잠깐만. Namun sepertinya mereka belum dapat bernafas dengan tenang karena Sang Wo, si petarung jalanan, datang dan langsung menghajar si Eon di sana. 그냥 보내. Boom Seo sempat memintanya untuk menghentikan semua ini karena dendamnya hanyalah kepada Hanso. Namun Yong Yi benar-benar tak peduli lagi dan
Dengan tim kepolisian yang datang, Yongyi pun dimintai keterangan atas bagaimana insiden ini bisa terjadi, hingga si Eon memanggil Yongyi agar tak memberitahukan masalah ini kepada Anso. Tak lupa ia juga menghubungi Bumsho agar kegoblokan ini segera dihentikan dan tak lagi bermain-main dengan Anso jika tak mau hal buruk terjadi. Seiring berjalannya waktu, ayah si Eon pun datang memastikan keadaannya baik-baik saja dan berencana untuk memindahkannya ke sekolah lain agar tak mendapatkan masalah seperti ini lagi. Si Eon pun menolak hal itu karena dan seketika juga menanyakan sejak kapan sang ayah mulai memperhatikannya. Sementara itu Bumsho yang dihantui rasa takut terus mengurung diri dan salah satu ajudannya juga memberitahu bahwa ia akan dipindahkan ke negara lain agar tak mencemari nama baik keluarganya lagi di sini. What the fuck man? Sedangkan Anso mulai menyadari teman-temannya menghilang begitu saja dan merasa bahwa ada hal buruk yang telah terjadi. Untuk itu Anso terus berusaha menghubungi si Eon agar mendapat pencerahan darinya, namun si Eon tetap memilih dia menyembunyikan semuanya. Pada H-1 ujian akhir, rasa penasaran Anso semakin menguat dan mencoba mencari informasi dengan menginterogasi Jung Chan atas apa yang telah terjadi. Pria itu pun tak memberi penjelasan dan segera pergi menemui teman-teman lainnya untuk memberitahu bahwa saat ini Anso mulai mempertanyakan keberadaan si Eon dan Bumsho yang tentu saja membuat mereka sangat cemas. Siapa sangka diam-diam Anso mendengar perbincangan mereka dan hingga akhirnya Jung Chan menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena Bumsho berniat untuk balas dendam. Mendengar hal itu, Anso pun merasa sangat cemas dan bergegas menemui Yongyi untuk menanyakan keberadaan si Eon saat ini. Yongyi yang merasa sudah tak dapat menutupinya lagi akhirnya memberitahu bahwa si Eon tengah dalam masa perawatan, sehingga Anso langsung bergegas pergi memastikan keadaannya baik-baik saja di sana. Di sisi lain ternyata Bumsho harus kembali mendapatkan penyiksaan dari sang ayah karena dianggap sebagai anak tak berguna dan hanya mencemarkan nama baik keluarganya saja. Bahkan dengan tegas ayahnya mengatakan bahwa mulai saat ini ia tak sudi merawat Bumsho lagi. Bumsho pun benar-benar tersinggung dengan perkataan itu dan memutuskan untuk segera pergi menenangkan diri. Namun siapa sangka dalam perjalanan ia melihat pesan-pesan yang telah Anso kirimkan, sehingga tanpa kita duga ia langsung menghubungi Anso untuk segera datang menemuinya. Setelah itu Bumsho juga tak lupa menghubungi Sangwo untuk bersiap-siap karena hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Anso pun tiba di titik lokasi yang Bumsho berikan, di mana di sana sudah banyak orang yang telah menanti kedatangannya. Meskipun begitu, Anso tak merasa gentar sedikit pun dan langsung datang mendekati Bumsho untuk menyuruhnya meminta maaf kepada si Eon dan Yongyi atas apa yang telah ia lakukan. Namun Bumsho menolak tegas hal itu sehingga membuat amarahnya tak dapat lagi terbendung di sana. Seketika Sangwo pun memecah perhatian dengan meminta Anso datang mendekat karena seperti yang kita ketahui bahwa masih ada dendam lama di antara mereka. 운동 계속했나 봐. Anso pun bergerak dengan sangat lincah melumpuhkan mereka semua dan langsung datang mendekat untuk memulai pertarungan mereka. Sangwo pun benar-benar semangat kali ini, bahkan ia juga menyiarkan pertarungan secara langsung karena ia sangat optimis dapat menebus kekalahannya dulu. Dan jual beli COD, serangan benar-benar tak dapat dihindarkan lagi. Bumsho yang melihat hal itu pun segera datang mendekat untuk menyampaikan bahwa dirinya sangat puas saat ini. Bahkan Bumsho juga tak segan-segan untuk memukulinya dan disusul pria-pria pecundang lainnya di sana.
hingga tiba-tiba pengacara datang berniat untuk membawa Boom Sheo pulang. Pada saat itu Jung Chan juga menyempatkan diri untuk memeriksa keadaan Anso, hingga mereka pun sangat ketakutan ketika menyadari bahwa Anso sudah tak sadarkan diri. Mati kah cowok? Seketika mereka pun berniat pergi meninggalkan tempat ini agar tak terjerat hukum jika hal buruk terjadi kepada Anso. Namun pengacara segera meminta Jung Chan dan satu teman lainnya untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Boom Sheo pun terlihat sangat menyesal, namun mau bagaimana lagi jika nasi sudah menjadi bubur. Seperti inilah ya, mau gimana lagi. Ya. Am I nothing to you? My faith, my heart is. It's time I lose you. Untuk menyelesaikan masalah ini, pengacara itu pun meminta Jung Chan dan satu rekannya untuk mengarang cerita dan juga membawa Anso agar segera mendapatkan perawatan dan semua tak menjadi semakin rumit. Hingga di keesokan harinya, si Eon menerima panggilan dari Yong Yi yang memberitahu bahwa Boom Sheo dan kawan-kawan telah menghajar habis Anso sampai tak sadarkan diri. Dengan itu, si Eon pun segera datang memastikan keadaannya baik-baik saja. Hingga setibanya di sana, ia benar-benar tak bisa berkata apa-apa lagi setelah melihat nenek Anso begitu sedih meratapi keadaan cucunya saat ini. Yong Yi yang tak mau hal buruk kembali terjadi pun meminta si Eon untuk kembali ke sekolah mengikuti pelajaran seperti biasanya. Namun amarah si Eon kali ini benar-benar membara dan seperti telah mempunyai rencana lain. Benar saja, tanpa basa-basi lagi si Eon pergi ke sekolah baru Yongbin dan langsung menghajarnya habis-habisan di sana. Yongbin pun menjelaskan bahwa dirinya tak ikut serta dalam penyerangan itu dan langsung menunjukkan video ketika penyerangan berlangsung. Dan berbekal informasi yang telah didapatkan, si Eon segera bergegas datang untuk memberinya pelajaran. Dengan diselimuti amarah yang membara, ia terus berjalan mendekat hingga setibanya di sana ia langsung berusaha menyerang dan 싫어. Sang Wo sempat menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalani sesi latihan seperti biasanya tanpa mempunyai maksud lebih karena Boom Sheo dan teman-temanlah yang telah membuat keadaan Anso sampai seperti ini. Namun si Eon tak peduli lagi dan tetap fokus pada tujuannya, yaitu memberi pelajaran semua orang yang telah berani menyakiti sahabat baiknya. Tak puas sampai di sana, dengan diselimuti amarah yang membara, si Eon kembali ke sekolah dan tanpa basa-basi lagi langsung menghajar Jung Chan dan teman-teman dengan sangat amat brutal. Bahkan pada saat itu si Eon juga berniat untuk memberi Boom Sheo pelajaran. Namun melihat wajahnya yang memelas membuatnya teringat bahwa mereka pernah menjadi sahabat dekat. Setelah selesai dengan semua itu, si Eon pun kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Anso saat ini. Ia pun membayangkan bahwa Anso telah sadar dan tersenyum manis kepadanya. Namun apa daya, semua itu hanya bayangan semata karena sampai saat ini Anso masih tak sadarkan diri.
Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Bumsyo yang bersiap memulai keberangkatannya ke Filipina untuk menjalani kehidupan barunya. Sedangkan ayah Bumsyo berniat untuk memenjarakan Ji-eon. Namun semua itu tak benar-benar terjadi setelah ia melihat rekaman bukti dari semua kejadian ini. Dan dengan semua kekacauan ini, ayah Si-eon pun memindahkannya ke sekolahan baru. Ia pun tak merasa keberatan karena mungkin saja hanya inilah satu-satunya cara agar dirinya dapat menjalani kehidupan baru. Dan siapa sangka sekolah itu lebih parah dan diisi murid-murid yang sangat mengerikan. Bahkan ketika Si-eon memasuki kelas, langsung ada seseorang yang berniat untuk mengintimidasinya. Namun dengan semua jam terbang yang ia lewati, Si-eon tak lagi merasa gentar. Dan Week Hero Class Season 1 pun selesai. Gimana nih, keren nggak? Ya keren lah, masa enggak gitu loh ya. Jadi inget sama Genjeh saya ya jadinya. Si-eon segitu buku pendiam yang sering menerima bully di lingkungan sekolah yang berhasil bangkit menjadi sosok mengerikan yang harus kita segani setelah dipaksa menjadi keras oleh keadaan. Dan dengan pindahnya Si-eon, apakah film ini akan berlanjut? Ya pastinya lah ya, karena seru banget ini coy. Nyesel kalau nggak dilanjutin sang produser ya, pasti rugi dia. So jadi itulah sedikit cerita yang kita sajikan untuk menghibur hari-hari gabut kalian. Seperti biasa, apabila ada salah kata, penyebutan karakter ataupun pengeditan yang terlalu tajam, kita mohon maaf sebesar-besarnya karena kita hanya manusia yang berusaha untuk tetap menghibur kalian di era gencatan yang sangat menekan batin kita. Alah, ngomong apa tak lupa kita juga meminta bantuan kalian untuk mendukung terus channel kecil ini agar dapat lebih berkembang. Jadi jangan lupa ya, subscribe sampai 100.000 pada tahun ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, I love you.